Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan karunia-Nya sehingga kita pada Senin sore hari ini masih diberikan taufik dan kemudahan dalam menuntut ilmu, terutama ilmu mustalah hadis yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan mempelajari ilmu yang sangat mulia ini kita bisa lebih perhatian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita lanjutkan materi kita akan tasmi' terlebih dahulu hafalan matannya, yang mana terakhir kita telah bahas tentang hadis muttarib. Kita mulai dari Bapak Diri Panca, falyatafaddal mashkura. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Bapak Rohayadim. Bismillah. Batu khilafin sanadin aw matni mutaribun minda uhailil fanni. Ya, mumtaz. Bapak Triyadi. Barakallahu fiik. Bapak Edi. Mumtaz, barakallahu fiik. Mas Okta. Tidak pakai wawu. Muttaribun, tidak pakai al. Uhailil. Iya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Mas Susilo. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Ya, sekarang kita lanjutkan materi kita, yang mana kemarin telah kita bahas hadis muttarib, yang mana sebuah hadis itu dikatakan muttarib apabila terpenuhi dua syarat. Sebuah hadis itu dikatakan hadis muttarib apabila terpenuhi dua syarat. Syarat apakah tersebut, Bapak Dedi Panca? Ikhtilaf. Iya, ikhtilaf tasawi. Terus iya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Jadi syarat yang pertama memang ada ikhtilaf yang tidak mungkin dijamakkan dan juga tidak bisa dijamakkan dan tidak bisa ditarjih. Itu syarat, ya, dikatakan apa? Dikatakan muttarib jika memang ada ikhtilaf yang sama kuat, yang tidak bisa dijamakkan dan tidak bisa ditarjih. Kebanyakan muttarib itu terletak pada sanad atau matan, ya ikhwah. Ya, sanad, barakallahu fiik.
Muttarib itu paling banyak di mana? Di sanad. Kemudian hadis muttarib apakah diterima atau tidak, Bapak Edi? Apa? Jawabannya? Tidak. Kenapa tidak diterima? Ada syad dan ilah. Alasan hadis muttarib tidak diterima karena ada syad dan ilah. Sahih Bapak Triadi? Kenapa hadis muttarib itu tidak diterima? Atau dalam ibarah lain, ungkapan lain, kenapa hadis muttarib itu masuk ke dalam hadis dhaif? Bapak Triadi. Karena guncang tadi tidak kokoh. Berkaitan dengan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus. Jadi adanya ittirab itu yus'iru bi adamil dhabti rawi. Adanya ittirab itu menunjukkan bahwasannya rawinya tidak dhabit, sehingga kehilangan salah satu dari syarat sebuah hadis dikatakan hadis sahih. Itu alasannya ya. Alasan hadis muttarib itu mardud, tidak diterima dan masuk dalam hadis dhaif. Kenapa? Karena ada ittirab di sini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak dhabitnya rawi, sehingga kehilangan salah satu di antara syarat hadis sahih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita lanjutkan hadis mudraj. Dibaca Bapak Rohayadim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'dil fadi ruwati ittasalat. Wal al-mudraju wal hadisu alladhi yu'rafu anna fi sanadihi aw matnihi ziyadatan laysat minhu wa innama hiya min ahadir ruwati min ghairi tawdihin lihadihi ziyadati. Tanbihun al-hamilu alal itraji fil hadisi sayani. Al-awalu an yaksida bil itraji tafsira gharibin au tau tiha muskilin au bayana mujmalin au istidlala bi matnil hadisi ala hukmin syar'iyyin au raddahu. Asani an yaksida bidzalika tamwihi au fata'an au itraban. Iya. Syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Pembahasan berikutnya adalah hadis mudraj.
Hadis mutharib insyaallah kemarin sudah paham ya. Apa itu hadis mudraj? Wal mudrajatu fil hadisi ma adat min ba'dil alfadir ruwati tasalat. Wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfadir ruwati tasalat. Wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfadir ruwati tasalat. Hadis mudraj adalah hadis yang tercampuri sebagian lafaz perawi. Jadi apa? Wal mudrajatu fil hadisi, hadis mudraj adalah ma'atat min ba'di alfadir ruwat, yang tercampuri sebagian lafaz rawi. Jadi apa? Ma'atat min ba'di alfadir ruwat. Ittasalat, yang lafaz rawi tersebut bersambung dengan matan hadis. Apa ikhwah? Lafaz rawi tersebut bersambung dengan matan hadis, sehingga lafaz tambahan dari rawi ini dianggap termasuk bagian dari sabda Nabi. Gitu ya. Jadi yang dinamakan hadis mudraj adalah hadis yang tercampuri sebagian lafaz rawi. Kenapa kok bisa tercampuri? Ini ada indikasi ya, dalam artian bahwasannya lafaz rawi ini karena bersambung dengan sabda Nabi dianggap sabda Nabi, padahal bukan. Bisa dipahami ikhwah? Mudraj. Mudraj artinya apa? Tambahan. Tambahan dari apa? Lafaz rawi. Yang dikira itu adalah sabda Nabi, padahal itu tambahan lafaz dari rawi. Al-mudraju huwal hadisul ladzi yu'rafu anna fi sanadihi aw matnihi ziyadatan laysat minhu. Yang dinamakan dengan hadis mudraj adalah hadis yang diketahui bahwasannya dalam sanad atau matannya terdapat ziyadah, terdapat tambahan laisat minhu, yang bukan bagian dari hadis. Jadi hadis mudraj adalah hadis yang diketahui bahwasannya di dalam sanad atau matannya ada tambahan. Tambahan ini lafaz rawi ya, tambahan dari rawi yang bukan bagian dari hadis. Wa innama hiya, dhamir hiya kembali kemana? Bagus. Wa innama hiya min ahadir ruwati, yang mana tambahan tersebut adalah dari salah satu rawi, bukan sabda Nabi. Min ghairi tawdihin li hadhihi ziyadah, yang mana rawi tersebut tidak menjelaskan tambahan ini. Tidak apa? Menjelaskan bahwasanya tambahan ini adalah ucapan saya, bukan ucapan Nabi. Karena disambung terus tidak dijelaskan ini tambahan saya, sehingga dikira sabda Nabi. Min ghairi tawdihin li hadhihi ziyadah. Fahimtum ya ikhwah? Hal min soal, ada pertanyaan? Nanti akan melihat contohnya, insyaallah nanti tambah jelas. Tanbihun, al-hamilu 'alal idraji fil hadisi syai'ani.
al-hamil yang membawa seorang rawi itu melakukan idraj dalam hadis ada dua. Faktor yang mendorong rawi itu melakukan idraj. Melakukan apa? Tambahan yang itu lafaz dia sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua faktor kenapa rawi itu melakukan idraj. Al-awwalu, yang pertama, an yaksida bil idraj tafsira gharibin. Memaksudkan dengan idraj tadi, dengan tambahan dari lafaz dia sendiri, itu untuk menjelaskan lafaz yang masih gharib, lafaz yang belum jelas. Jadi adalah tafsir dari rawi. Maksudnya baik enggak? Baik sekali. Dia menjelaskan. Nanti akan kita lihat contohnya. Jadi dia memberikan tambahan ini karena tambahan itu nanti bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Au tawdiha muskilin, menjelaskan sesuatu yang masih muskil, yang masih belum jelas. Au bayana mujmalin, atau menjelaskan yang masih mujmal, masih global. Aw istidlala bimatnil hadisi ala hukmin syar'iyyin aw radahu, atau bahkan rawi ya ikhwah, ada rawi yang melakukan idraj itu dalam rangka beristidlal dengan matan hadis untuk menyimpulkan hukum syar'i yang ia bawakan. Jadi biasanya kalau gini kan berarti mudrajnya biasanya di akhir ya, setelah hadis selesai. Dia baru apa? Beristidlal. Ini menunjukkan bahwasannya. Nah, jadi dia beristidlal dengan apa? Dengan matan hadis untuk menyimpulkan hukum syar'i tertentu. Bagus nggak niatnya? Bagus ya. Cuma istidlal ini benar atau salah? Nah, gitu ya. Nah, istidlal ya, kalau sabda Nabi tobaan, ya, sabda Nabi shadaqa Rasul. Adapun istidlal ini nanti kita lihat contohnya. Ini ya faktor pendorong seorang rawi melakukan mudraj, tafsir gharib, taudih muskil, bayan mujmal, terus apa? Istidlal bimatnil hadis. Sumasani, kemudian tujuan yang kedua adalah an yaksida bidzalika tamwiha awil khata'a awil ighraba, bahwasannya para rawi tersebut ya, sebagian rawi yang melakukan idraj, kalau yang atas tadi niatnya kan baik, kalau ini bagaimana ikhwah? Kenapa jelek? Iya, dia ternyata menyampaikannya apa? Ya khata', dia salah. Menyampaikan apa? Tamwih itu menyampaikan berita yang salah. Tamwih akhbar awil khata'a, karena bisa jadi khata'. Awil ighrab itu apa? Iya, ighrab bermaksud memberikan sesuatu yang asing, yang aneh. Iya, tentunya yang awal tadi masya Allah niat yang bagus. Tapi alangkah bagusnya juga dipisahkan gitu ya, agar tidak dikira bagian dari sabda Nabi.
Ini tujuan yang kedua, ayaksila bidzalika tamwiha awil khata'a awil ighraba. Jadi bermaksud untuk menyampaikan berita salah atau mungkin ya khata' tadi atau ighrab, berita yang khabar yang aneh, yang ighrab. Dilanjutkan bacanya Bapak Didi Panca. Asani waqad sunnifat fi bayanihi musannafatun iddatun lam yutba' minha illan al-majbad disuluti at-tasiri ibn Siddiq amsilatun al-awwal mutlaq as-sanad ma rawahu at-Tirmidzi min tariqi ibni Mahdi an Thawri an Wasil an Ahdami an Mansuri an Ahmad an Abi Wa'il an Amr bin Shurahabil an Abdillah bin Mas'ud qala qultu ya Rasulullah ayyu dzambin a'zamu qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka al-hadis. Fa inna wasilan la yadhkuru fi riwayatihi Ahmad bin Shurahabil. Fa inna ma yarwi an Abi Wa'il an Ibn Mas'ud mubasharatan. Fadzikru Amr bin Shurahabil idrajun ala riwayati Mansurin wal Ahmash. Iya, barakallahu fikum. Waqad sunifat fi bayanihi musannafatun iddah, dan telah dikarang di dalam menjelaskan hadis mudraj beberapa karangan, lam yutba minha, yang belum dicetak ya, kecuali al-madraj lis Suyuti dan juga At-Tasil ibni As-Siddiq. Ini diantara kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis mudraj ya, seperti kitab Al-Madraj lis Suyuti dan juga At-Tasil ibni As-Siddiq. Kita masuk contoh dari hadis mudraj. Amsilatun, yang mana hadis mudraj itu bisa terdapat dalam sanad atau dalam matan. Yang pertama, mudrajul sanadi ma rawahu Tirmidzi min tariq Ibni Mahdi yang pertama. Anis Thawri, ada Imam As-Thawri yang kedua. An Wasil ibni Ahdab ya, wa Mansur. Jadi yang ketiganya ada dua rawi ya. An Wasil ibni Ahdab wa Mansur. Bahkan ada tiga, wal A'mash. An Abi Wa'il an Amr ibni Shurahbil an Abdillah ibni Mas'udin qala qultu ya Rasulullah ayyu dhanbi a'dham qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka al-hadis fa inna wasilan la yudkaru fi riwayatihi Amr ibni Shurahbil. Ya, fa inna wasilan la yadhkuru fi riwayatihi Amr ibn Shurahbil wa inna ma yarwi an Abi Wa'il an Abi Mas'udin mubasyarah fa dzikru Amr ibn Shurahbil idrajun ala riwayati Mansur wal A'mash, riwayati Mansur wal A'mash. Ya, paham di sini tak idrajnya? Iya, di sini kita lihat. Coba dilihat sanadnya. Yang pertama tadi siapa? Ibnu Mahdi. Yang kedua
As-Sauri. Yang ketiga Wasil. Nah, ini yang tingkat ketiga ini ya, ada berapa? Berapa rawi? 3 ya. Siapa saja? Wasil, Mansur dan A'mash. Ada berapa ikhwan? 3 ya. Ini yang tingkat ketiga, Wasil, Mansur dan A'mash. Wasil, Mansur dan A'mash. Nah, dalam riwayat Wasil itu tidak menyebutkan siapa? Amr bin Surahbil. Jadi Wasil itu tidak menyebutkan siapa? Amr bin Surahbil. Tetapi Mansur dan A'mash itu menyebutkan siapa? Amr bin Surahbil. Jadi di sini letak tambahannya adalah apa? Amr bin Surahbil. Letak tambahannya mana? Amr bin Surahbil. Karena dalam riwayat Wasil itu tidak disebutkan siapa? Amr bin Surahbil. Namun dalam riwayat Mansur dan A'mash itu disebutkan siapa? Amr bin Surahbil. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi di sini ada tambahan Amr bin Surahbil. Jadi intinya kalau Wasil itu apa? Tidak menyebutkan Amr bin Surahbil. Dari Abu Wa'il langsung ke Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Adapun Mansur dan A'mash itu menyebutkan siapa ikhwah? Amr bin Surahbil. Nah. Jadi ternyata di sini mudraj dalam sanad itu ada tambahan menambah rawi. Berarti kan gitu ya. Kalau mudraj dalam sanad berarti apa? Menambah rawi. Nah, di sini dalam sanad ini mana tambahannya? Amr bin Surahbil. Bisa dipahami ya, Pak? Ya. Dia cuma 1 orang. Terus Mansur dan A'mash 2 orang. Itu meriwayatkan ada Amr bin Surahbil. Kenapa yang dihukumi yang 2 orang ini dihukumi idrojun? Kan 2, 1 itu maksudnya. Enggak si Wasilnya yang dihukumi riwayatnya yang. Iya, benar. Kenapa? Iya, benar sekali. Jadi di sini seharusnya kalau menyebutkan Amr bin Surahbil, ini ya, kalau disebutkan Amr bin Surahbil, ini Wasilnya jangan disebutkan. Kan gitu. Kalau seandainya disebutkan Amr bin Surahbil, maka apa? Wasilnya jangan disebutkan. Gitu kan? Karena Wasil tidak menyebutkan Amr bin Surahbil. Kan gitu. Ya kan? Jadi di sini ada seharusnya Amr bin Wasil di sini atau Wasil bin Ahdab ini ya. Wasil di sini tidak disebutkan. Karena yang menyebutkan hanya siapa? Yang menyebutkan Amr bin Surahbil, Mansur dan A'mash gitu. Dan ini yang nggak menunjukkan 1 Wasil. Iya. Yang dipercaya kenapa yang menunjukkan 1 orang itu kan? Kan ini 2 orang itu. Yang dipercaya? Maksudnya terus kenapa 2 orang ini yang. Iya, di sini bukan berarti makbul atau tidaknya ya. Ini bukan berkaitan dengan apa namanya?
sahih atau tidaknya gitu. Iya. Nah, jadi di sini bukan berarti kita mentarjih, tidak. Ya. Namun penyebutan wasl di sini nggak tepat gitu. Gitu loh. Karena apa? Jadi penyebutan wasl di sini tambahan, dalam artian karena wasil dia tidak menyebutkan siapa? Amr bin Syurahbil gitu. Karena dia apa? Langsung siapa? Abu Wa'il an Ibni Mas'udin mubasyarah. Jadi nanti mudraj itu ya ikhwah tidak mesti hadis mudraj itu langsung kita hukumi dhaif ya. Terutama ini berkaitan dengan kalau berkaitan dengan sanad yang selama sanadnya itu kalau kita teliti ya adil, siqah, dhabit. Ini bukan berarti kita apa? Bukan berarti kita istilahnya mentarjih secara bilangan ya, enggak. Ya, pertanyaan bagus sekali Bapak Edi, barakallahu fikum. Terus berikutnya mudraj matan. Ya. Betul? Aslan mudraj matni hadis Abi Hurairah marfu'an min 'abdil mamluki ajrani walladhi nafsi biyadihi laula jihadu fi sabilillah wal hajju wal birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Fa qawluhu walladhi nafsi biyadihi akhir min kalami Abi Hurairah radhiyallahu anhu li'annahu yastahilu an yasdura dhalika minhu sallallahu alaihi wasallam li'annahu la yumkinu an yatamanna riqa wa li'anna amahu lam takun mawjudah hatta yafirraha. Ya, syukran barakallahu fiik. Sumasani mudrajul matni. Contohnya adalah hadis Abi Hurairah marfu'an, hadis Abu Hurairah secara marfu', lil abdil mamluk ajrani, bagi seorang hamba yang dimiliki hamba sahaya itu memiliki 2 pahala. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laulal jihad fi sabilillah, seandainya bukan karena jihad di jalan Allah, wal hajju, dan juga seandainya bukan karena haji, wa birru ummi, dan seandainya bukan karena berbakti kepada ibu, la ahbabtu, saya senang, saya cinta, an amuta, ya saya meninggal, wa ana mamlukun, dalam keadaan saya sebagai budak. Gitu ya. Seandainya bukan karena jihad, haji, berbakti kepada orang tua, saya senang seandainya saya mati dalam keadaan budak. Karena dapat berapa tadi? 2 pahala itu ya. Faqaluhu walladzi nafsi biyadihi ila akhirih min kalami Abu Hurairah. Jadi ternyata walladzi nafsi biyadihi sampai terakhir itu perkataan siapa? Abu Hurairah. Sehingga sabda Nabi itu cuma sampai lil abdil mamluk ajrani. Dari mana tahunya? Li'annahu yastahilu an yasdura dzalika minhu sallallahu alaihi wasallam. Karena mustahil hal tersebut muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Kenapa mustahil? Li'annahu la yumkinu an yatamanna ridqa. Karena enggak mungkin Nabi itu ya berkeinginan, berharap menjadi budak. Kenapa?
Kenapa Nabi kok di sini dijelaskan apa? Enggak mungkin Nabi itu berkeinginan menjadi apa? Budak. Kenapa? Li'anna wa li'anna ummahu lam takun mawjudatan hatta yabiroha. Karena Nabi karena apa? Ibu Nabi sudah wafat. Sehingga bagaimana mungkin untuk berbakti kepada ibu di sini. Maka di sini ya ikhwah, kita bisa menghukumi suatu perkataan itu kita anggap mudraj dari mana? Dari mustahilnya perkataan tersebut sabda Nabi. Maka nanti kalau ditanya bagaimana cara mengetahui bahwasannya itu hadis mudraj? Dari mana? Mustahil. Mustahilnya perkataan tersebut sabda Nabi. Keluar insya Allah. Mustahilnya ya. Nah, ternyata ada nggak cuma mustahil saja. Ada sekitar 4 cara. Yang pertama adalah wuruduhu munfasilan fi riwayatin ukhra. Jadi dalam riwayat lain itu dipisah. Dalam apa? Riwayat lain itu dipisah antara sabda Nabi dengan tambahan dari rawi ini. Itu salah satu di antaranya. Apa ikhwah? Wuruduhu munfasilan fi riwayatin ukhra. Jadi ada riwayat lain yang memisahkan antara apa? Sabda Nabi dan tambahan dari rawi. Karena tadi kan kenapa kok di suatu idraj itu dianggap sebagai sabda Nabi? Karena memang disambung itu. Disambung enggak dipisahkan sehingga dianggap sabda Nabi. Nah, ternyata ketahuan dalam riwayat lain, dalam sanad lain ini dipisah. Berarti itu mudraj. Kemudian yang berikutnya diantaranya adalah apa? Keterangan dari apa? Keterangan dari a'immatul hadis, keterangan dari muhaddisin. Itu yang kedua, keterangan dari siapa? Muhaddisin yang menjelaskan seperti ini. Perketerangan dari siapa? Muhaddisin bahwasannya walladzi nafsi biyadihi itu tambahan dari rawi. Yang ketiga adalah iqrarur rawi nafsihi, pengakuan rawi sendiri. Pengakuan rawi. Iqrarun rawi nafsihi. Terus yang terakhir apa yang tadi? Istihalah. Istihalah itu apa? Mustahil. Itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak Bapak Dedi Panca. Apakah kemungkinan bisa jadi matanya sahih karena ada tambahan mungkin di apa? Jadi tadi kan bisa tambahannya bisa salah bisa benar dari rawi. Itu mempengaruhi nggak sama kesahihan hadis atau matanya ikut dhaif atau gimana? Dari tambahan itu kayak ini Ustaz, kayak menggerak-gerakin kan katanya itu tambahan. Itu ada yang bilang mempengaruhi hadisnya itu amalnya jadi ikut. Kalau tambahan yang tadi, tambahan yang menggerak-gerakan jari itu kan memang murni tambahan, itu memang dari sabda Nabi itu. Sabda Nabi. Jadi istilahnya ziyadatus siqat itu tambahan yang di situ memang tambahan yang itu sabda Nabi.
Sedangkan kalau pembahasan mudraj di sini tambahannya adalah tambahan dari rawi gitu. Bedanya itu ya. Antara dengan apa? Hadis yang lain menyebutkan tidak ada tambahan, terus ternyata ada hadis yang lainnya pula menyebutkan ada tambahan. Berarti itu kan sabda Nabi. Kalau yang ini adalah tambahannya berarti dari mana? Dari rawi. Seperti kalau tambahan di tengah itu seperti hadis yang menjelaskan Nabi itu yatahannas fi ghari Hira. Nabi itu apa? Yatahannas fi ghari Hira, itu adalah di gua Hira. Terus di situ rawi menyebutkan tahannas yatahannas wa huwa yata'abbad. Yata'abbad berarti kan yata'abbad di sini apa? Tambahan yang merupakan penjelasan dari rawi. Itu di tengah. Ada lagi nanti apa tambahnya di depan gitu. Tambahnya apa tambahnya di depan. Seperti tentang hadis apa itu? Hadis wudu ya. Hadis apa? Tentang wudu. Atau mungkin kita hidupkan ya jelas. Remote-nya mana? Hidupkan. Nggak usah, nggak apa-apa. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Ya, kelihatan ya. Iya. Baik, keterangan tambahnya ya Allah tentang hadis mudraj. Nah, di sini jadi mudraj matan, ya mudraj matnan kelihatan nggak? Ya, mudraj matan ma'udkhila fi matnihi ma laysa minhu bila faslin. Apa yang dimasukkan ke dalam matan ma laysa minhu, apa yang bukan bagian darinya, bukan bagian dari matan, bila faslin, tanpa adanya pemisah. Apa contohnya atau macam-macamnya? Aqsamuhu salasah. Yang pertama, an yakunal idraju fi awalil hadis. Yang pertama, idrajnya, tambahannya di awal hadis. Wa huwa qalilun, ini sedikit, lakinnahu aksar min wuqu'i fi wasatihi. Namun tambahan di depan ini lebih banyak daripada di tengah.
Yang kedua, an yakunal idraju fi wasatil hadis. Tambahannya idrajnya itu di tengah hadis, wa huwa aqallu minal awal. Ini lebih sedikit dari yang pertama. Jadi tambahan antara yang pertama dan yang di awal dan yang di tengah banyak mana? Yang awal. Yang jim an yakunal idraju fi akhiril hadis. Ya, tambahan idrajnya di mana? Di akhir hadis, wa huwal ghalib. Ini adalah pada umumnya. Contohnya apa? Misalun li wuqu'il idraj fi awalil hadis. Contoh terjadinya idraj, tambahan dari rawiyah di awal hadis. Wa sababuhu anna rawi yaqulu kalaman. Sebabnya adalah rawi mengucapkan suatu perkataan, yuridu an yastadilla alaihi bil hadis, yang dia ingin berdalil dengan hadis. Fayati bihi bila faslin, maka dia mendatangkan ucapannya sendiri tersebut tanpa pemisah. Ya kan? Fayatawahhamu sami'u annal kulla hadisun, maka yang mendengar mengira bahwasannya semuanya itu adalah hadis. Apa contohnya? Mislu ma rawahul khatibu min riwayati Abi Qatan wa Syababah wa farraqahuma an Syu'bah an Muhammad bin Yazid an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW asbighul wudu' wailun lil aqabi minan nar. Sempurnakanlah wudu, celaka itu tumit-tumit dari neraka. Faqaluhu asbighul wudu. Nah, ini ucapan di awal ya. Asbighul wudu ini mudrajun min kalami Abu Hurairah. Min kalami Abu Hurairah. Ternyata yang benar asbighul wudu ini bukan sabda Nabi, tapi apa? Kalami Abu Hurairah. Ya. Dari mana taunya? Kama buyina fi riwayatil Bukhari. Taunya dari riwayat lain. Fi riwayatil Bukhari, taunya dari riwayat lain. An Adam an Syu'bah an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah qala asbighul wudu'a fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala. Taunya dari riwayat lain, riwayat Bukhari, ternyata ada pemisah. Pemisahnya mana? Fa inna Abul Qasim. Gitu ya. Jadi taunya di riwayat lain ternyata ada pemisah. Qala al-Khatib wahima Abu Qatan, waham itu salah. Abu Qatan wa Syababah fi riwayatihi malahu an Syu'bah ala mas suqnahu wa qad rawahul jamul ghafir anhu ka riwayati Adam. Jadi waham itu Abu Qatan dan Syababah ini apa waham? Salah ya, mengira itu sabda Nabi padahal bukan. Yang ini jelas apa ya? Mana mudras fi awalil hadis. Dan di sini tadi taunya dari mana? Riwayat lain yang dipisah antara tambahan rawi dan sabda Nabi. Yang ba sekarang. Misalun liwuqu'il idras fi wasatil hadis. Contoh terjadinya idras dalam di tengah hadis. Hadis Aisyah fi bad'il wahyi. Hadis Aisyah tentang apa? Permulaan turunnya wahyu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannas fi ghari Hira wa huwa yata'abbad layali dawatil adad. Faqaluhu wa huwa yata'abbad mudrajun min kalami Az-Zuhri. Ternyata ini tambahan dari perkataan siapa? Az-Zuhri.
Ini mudrajnya, tambahannya di mana mudrajnya? Di tengah. Ini yang paling sedikit ya. Paling sedikit karena lebih banyak di awal daripada di tengah. Yang paling banyak di mana? Akhir. Kemudian yang jim, misalun li wuqu'il idraj fi akhiril hadis. Hadis Abi Hurairah marfu'an lil abdi mamlukani lil abdil mamluki ajrani. Waladhi nafsi biyadihi laula jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Faqalu waladhi nafsi biyadi min kalami Abi Hurairah. Li'annahu yastakhillu an yasdura dzalika minhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahunnya mana? Mustahil. Mustahil itu sabda Nabi. Li'annahu la yumkinu an yatamanna riqa. Nabi enggak mungkin menginginkan perbudakan. Dan alasan lain mustahil wa li'anna ummahu lam takun mawjuda. Ya. Rasanya ibu Nabi itu sudah tidak ada. Maka bagaimana mungkin ingin di sini hatta ya birroha. Kesimpulan dawail idraj, faktor pendorong melakukan idraj apa ikhwan? Bayanu hukmin syar'in. Yang pertama ini bayanu hukmin syar'in. Terus yang kedua apa? Istinbat hukmin syar'in minal hadis qabla an yutimal hadis. Atau tadi enggak apa-apa ya yang telah dijelaskan tadi. Syarhul lafzi gharibin fil hadis. Nah, ini tadi syarah gharib atau muskil. Nah, kaifa yudrakul idraj? Bagaimana diketahui adanya idraj? Yang pertama, wuruduhu munfasilan fi riwayatin ukhra. Adanya riwayat lain, adanya apa riwayat lain yang apa ya? Dipisah. Jadi adanya yang dipisah dalam riwayat lain. Yang at-tansis alaihi min ba'dil a'immah al-muqalliin. Ini nas secara nas keterangan al-a'immah al-muhaddisin. Yang jim iqrarur rawi nafsihi, pengakuan rawi sendiri, annahu adraja hadzal kalam, dia melakukan tambahan perkataan ini. Yang terakhir apa? Istihalatu qawlihi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Apa hukum idraj ya ikhwah? Apa hukum idraj? Al-idraju haramun, haram bijma'il ulama minal muhaddisin wal fuqaha'i wa ghairihim. Secara asal hukumnya haram. Wa istasna min dalika, dikecualikan makana li tafsiri gharibin. Dikecualikan kalau apa? Menafsirkan yang gharib. Fa innahu ghairu mamnu', maka itu tidak terlarang. Walidzalika fa'alahu Zuhri wa ghairuhu minal a'immah, sehingga dilakukan oleh Imam Az-Zuhri dan a'immah lainnya. Nah, ini karangannya yang terkenal tentang mudraj. Ashharul musannafat fihi al-faslu lil waslil mudraj fin naqli Al-Khatib Al-Baghdadi. Taqribul manhaj bitartibil mudraj. Siapa? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gitu ya ikhwah ya. Dilanjutkan bacanya Bapak Triyadi.
Faedah. من طريق سليمان بن الله عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بث مثل بشركن شعبه قال رحمه الله في الاسناد المذكور روايه القران وهي عبد الله بن دينار عن ابي صالح لأنهما كان يعني فإن وجدت رواية أبي صالح عنه صار مدبر. Ya, barakallahu fiik. Bait yang ke-27. Wa ma rawa kullu qarinin an akhin. Dan setiap hadis yang setiap rawi itu meriwayatkan dari saudaranya, dari qarinnya. Mudabbajun fa'arifhu haqqan wantahi. Maka apa ya? Maka itu dinamakan hadis mudabbaj. Jadi setiap hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kullu qarinin an akhi, ini maksudnya adalah apa? Yang segenerasi. Kullu qarinin an akhi itu segenerasi. Maka itu dinamakan hadis mudabbaj. Kullu qarinin an akhi. Jadi apa? Sebaya atau segenerasi itu ya. Sesama seperguruan saling meriwayatkan. Ya, itu hadis mudabbaj. Fa'rifu haqqan, maka ketahuilah dengan baik, wantahi, dan banggalah dengan mengetahuinya. Jadi yang dinamakan aqran ya ikhwan. Nah ini aqran. Humur watul mutaqaribuna fi sinni awil isnad. Yang dinamakan aqran atau jamak dari qarin adalah rawi-rawi yang berdekatan dalam umur atau dalam sanad. Dalam umur atau dalam sanad. Berarti seperguruan. Al-mudabbaj huwa ayarwiya rawiyani mutaqaribani fi sini awil isnad kullu wahidin minhuma 'anil akhar. Jadi yang dinamakan mudabbaj adalah adanya dua orang rawi yang berdekatan dalam umur dan sanad, itu masing-masing saling meriwayatkan dari yang lainnya. Jadi mudabbaj itu adalah apa? Yang itu adalah selevel, seumur, ya, segenerasi, saling meriwayatkan satu dan yang lainnya. Satu dari yang lainnya. Jadi satu sama lain saling meriwayatkan. Amsila fi sahabah. Contoh dalam sahabat adalah riwayat Aisyah an Abi Hurairah wa riwayat Abi Hurairah an Aisyah. Jadi saling apa? Meriwayatkan. Menunjukkan apa ya? Sesama kita ya, selevel, serating itu ya, sesama teman itu apa? Saling mengambil faedah. Ifadah wal istifadah. Memberi faedah dan mengambil faedah. Dan itu bukan aib ketika apa? Saling meriwayatkan gitu ya. Di sini buktinya Aisyah meriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan dari Aisyah. Fit tabi'in riwayatul Az-Zuhri an Amr bin Abdul Aziz wa riwayatu Umar. Ya Umar di sini ya. Umar bin Abdul Aziz an Az-Zuhri. Jadi Imam Az-Zuhri meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, demikian pula Imam Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan dari Az-Zuhri. Fi atba'it tabi'in, contoh tabi'ut tabi'in adalah riwayatul Malik anil Auza'i wa riwayatul Auza'i an Malik.
Jadi seseorang itu tidak dikatakan berilmu, tidak dikatakan penuntut ilmu sejati sampai dia mau mengambil faedah dari gurunya dan dari temannya dan dari mungkin yang berada di bawahnya. Itu baru penuntut ilmu sejati. Yang mengambil mengambil faedah dari gurunya dan dari sesama teman dalam menuntut ilmu dan dari mungkin dari muridnya. Itu baru penuntut ilmu sejati. Gitu ya. Wantahi ai waftahir anta bi ma'rifati, maka ya banggalah kamu dengan mengetahuinya. Faidah qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathhi, berarti Fathul Bari, ta'liqan ala hadisil Bukhari raqam tasi' min tariqi Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Qala rahimahullah. Siapa rahimahullah di sini? Ibnu Hajar. Fil isnadil madkur riwayatul aqran. Ini dalam sanad yang disebutkan itu ada riwayatul aqran. Jadi sesama aqran. Jadi kita itu ini namanya aqran. Aqran ya, aqran. Namanya kita itu aqran di sini. Riwayatul aqran. Jadi Mas Okta meriwayatkan dari Bapak Rohyadi ini Akron namanya. Akron ya. Korin semua ini, Korin. Tapi bukan jin Korin lah ya. Korin. Wahia Abdullah bin Dinar an Abi Saleh. Nah, di sini Abdullah bin Dinar dan siapa? An Abi Saleh. Abdullah bin Dinar meriwayatkan dari siapa? Abu Saleh, li'annahuma tabi'iyani, karena keduanya adalah seorang tabi'in, segenerasi itu ya, segenerasi. Fa'in wujidat riwayatu Abi Saleh anhu, jika ada riwayat Abu Saleh meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, sara minal mudabbaj, maka apa? Dinamakan hadis mudabbaj. Ya, sampai di sini ya materi kita tentang hadis mudraj dan hadis mudabbaj. Untuk ulamanya berarti dari awal sampai akhir ya. Terakhir kemarin sampai mana? Ini semester halaman 16. Bait 16. 32 mursal. Hadis mursal. Mursal ya. Mursal. Ya, dipelajari semua dari awal sampai akhir dengan soal persenannya sekitar hadis 16, bait 16 sampai dengan bait berapa ini? 27 itu sekitar 75%. 75% dari situ. Adapun 25% itu dari bait 15 ke bawah. Itu ya. Jadi 75% itu kebanyakan soalnya dari mana? Dari 16 ke atas sampai yang terakhir 27. Adapun 25% dari 16 ke bawah.
Jadi kalau kita belajar 16 sampai 27 saja itu sudah dapat 75 nilainya ya. Kalau benar semua itu ya. Enggak ada yang keliru. Tapi kan antum sudah istilah di luar kepala yang 16 ke bawah itu. Jadi bisa 100 insya Allah. Di luar kepala. Di dalam kepala atau di luar kepala? Iya, pertemuan berikutnya kita bahas bait yang ke-28 sampai dengan 34. Setelah itu ganti kitab. Masih. Jadi jangan khawatir, kita insya Allah mendalami benar gitu ya. Masalah hadis di sini. Jadi sudah pernah kita pelajari nanti. Sebenarnya bagus itu taisir mustalah hadis, tapi kitabnya tebel. Itu benar terstruktur gitu. Ini kan masih mencar itu kan. Nah. Tapi kalau mau taisir malah bagus sebenarnya. Kitab taisir itu cocok banget. Atau Nuhbatul Fikr sebenarnya juga bagus, tapi kalau taisir ini Masya Allah. Dia lebih singkat-singkat, pembahasannya banyak. Ada pertanyaan, Wah? Pas terang ini. Dan jangan lupa juga bait mandumahnya yang kita ujikan adalah dari awal sampai 27. Bait mandumahnya. Ya, tapi kita cukupkan sampai di sini ya, sampai sini ya. Ya, nanti itu kisi-kisinya. Mudah-mudahan kita nanti bisa memurojaah dengan baik dan semoga Allah memberikan kemudahan ya. Kita akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.